Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Keisha Gowin di acara Posko, podcast seputar koperasi. Kali ini saya memanggil 3 narasumber dari Koperasi Anggrek yang akan membahas tentang bagaimana sih prosedur pendirian koperasi. Mungkin kali ini kita akan langsung masuk ke dalam inti pembahasan kita pada hari ini tentang prosedur pendirian koperasi. Siapa nih yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Mungkin kali ini bisa saya yang menjelaskan. Oke, Kak Tejan, bagaimana nih? Jadi, pendirian koperasi itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Provinsi, dan Dinas Kota sesuai wilayah keanggotaannya. Untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang bagi pendirian koperasi primer. Dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit 3 koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Oke, sebelumnya izin bertanya Kak, tadi kan dibahas tentang yang pertama tuh ada rapat ya. Kalau boleh tahu, dalam rapat tersebut apa saja sih dibahas? Pada rapat pendirian koperasi, materi yang dibahas adalah tentang rancangan anggaran dasar atau yang biasa disingkat AD. Isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi, yang pertama daftar nama pendiri, yang kedua nama dan tempat kedudukan, yang ketiga maksud dan tujuan serta bidang usaha, yang keempat ketentuan mengenai keanggotaan, yang kelima ketentuan mengenai rapat anggota, yang keenam ketentuan mengenai pengelolaan, yang ketujuh ketentuan mengenai permodalan, yang kedelapan ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, yang ke-9 ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan yang ke-10 ketentuan mengenai sanksi. Dan tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan saya di sini akan membahas tahap ketiga dan juga tahap keempat. Dan tahap ketiga yaitu langkah selanjutnya apabila akta pendirian koperasi telah disusun dan ditandatangani oleh pendiri koperasi, maka notaris dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dan juga SISMIN BHKOP atau sistem online berbasis web yang memberikan layanan terpadu para penggiat koperasi di Indonesia. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui SISMIN BHKOP kadaluarsa. Dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder. Karena cara pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan yang pertama, 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup. Yang kedua, berita acara dapat pendirian koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada. Dan yang ketiga, surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok. Dan yang keempat, rencana awal kegiatan usaha koperasi. Sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer, namun terdapat tambahan dokumen berupa, dan yang pertama, hasil berita acara dapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder. Dan yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder calon anggota koperasi sekunder. Dan yang ketiga, koperasi primer atau sekunder calon anggota melampirkan nomor pokok wajib atau NPWP aktif. Pada tahap terakhir atau tahap 4, sesuai dengan Perkemen Kop UKM RI nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian pada pasal 10 ayat 5 dapat dilihat terdapat untuk koperasi simpan pinjaman juga terdapat dokumen tambahan. Setelah notaris mengajukan akte pendirian koperasi melalui SISMIN BHKOP kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang selanjutnya akan diverifikasi oleh admin SISMIN BHKOP, dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima, Menteri akan menerbitkan sesuai surat keputusan SK. Namun apabila ditolak, Menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini, yang berhak menerbitkan surat keputusan dan surat
keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Oke, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan tentang 4 langkah dalam melakukan pendirian koperasi. Iya. Tapi Kak, kali ini saya mau menjelaskan juga tentang prinsip-prinsip apa saja yang harus dimiliki anggota koperasi. Oke, mungkin prinsip-prinsip anggota ini bertujuan untuk adanya pengembangan dalam koperasi tersebut. Ya betul. Oke, baik. Dipersilakan Kak Dika. Jadi yang pertama, keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Dan yang kedua, pengelolaan juga dilakukan secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU harus dilakukan dengan adil dan sebanding setiap anggota. Dan yang keempat, pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima atau yang terakhir, memiliki sifat keandiran dan juga harus memiliki pemahaman terhadap pendidikan dan kerjasama antar koperasi. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pendirian koperasi, lalu prinsip-prinsip apa saja yang harus dimiliki oleh anggota koperasi tersebut. Barangkali ada yang mau ditambahkan kembali Kak? Mungkin cukup kita untuk pembahasan kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak nih Kak untuk kehadirannya Ya, ke podcast kita kali ini. Seperti biasa di akhir episode saya akan memberikan tentang kesimpulan pembahasan kita pada hari ini untuk pendirian koperasi. Jadi tahap pertama ada rapat pendirian yang dihadiri oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten. Lalu pada tahap yang kedua ada menentukan notaris untuk membantu proses akta pendirian koperasi. Tahap ketiga mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari. Dan tahap keempat, tahap terakhir. Di langkah terakhir ini adalah langkah di mana pihak yang mengajukan akta mendapatkan keputusan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, apakah disetujui ataukah ditolak. Dan yang paling penting dalam proses pengembangan koperasi tersebut, ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh anggota koperasi. Dan sekian kesimpulan dapat saya berikan, dan sekian juga episode ini berakhir. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam waktu. Bye-bye.